Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin wal mu'minati rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wadawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum. Biiznillah wa bi qudratillah wa bi iradatillah. Subhanallah, masya Allah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Mari kita menyadari, mari kita sadar, mari kita hayati. Kita sekarang di mana dan mau kemana? Dan seperti apa? Dan apa yang harus kita kerjakan di muka bumi ini? Sehingga kita menjadi manusia, menjadi orang yang benar-benar bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Di dunia kita mulia. Dan di akhirat pun sama. Dan siapa yang harus kita ikuti? Dan di mana harus kita diam? Dan siapa yang harus kita bikin untuk komando di dalam hidup kita? Dan dengan siapa kita bergaul? Dan dengan siapa kita bercampur? Dan dengan siapa kita berkumpul? Ini kita harus pikirkan. Kenapa? Karena kalau kita tidak memikirkan hal ini, tentu kita akan menyesal selamanya. Ya, yang namanya menyesal itu biasanya kemudian. Seperti ke dalam kehidupan lah. Wah, waktu kita banyak uang, waktu kita usaha lancar, berbagai macam kita kerjakan, maksiat apa yang tidak kita lakoni. Lupa akan segalanya. Tapi pas setelah kita jatuh, bangkrut, baru kita ingat penyesalan. Na'udzubillahi min dzalik. Penyesalan tentang hal dunia, yaitu katakanlah tidak ada apa-apanya ketimbang kita penyesalan nanti kita di akhirat. Kenapa? Karena hidup kita di akhirat itu adalah abadal abidin, selama-lamanya. Kalau di dunia ya ada batas. Ya umur kita ada batas, umur dunia pun ada batas, adanya kiamat. Tapi kita nanti, kehidupan kita nanti, di akhirat tidak ada batas waktu. Triliunan tahun terus tidak ada batas. Makanya kalau kita di dunia sekarang berleha-leha tidak memikirkan kehidupan yang tidak akhirat, maka kita penyesalan yang tiada guna. Ya cuma kita hayata, kita telungkup kepala kita. Na'udzubillahi min dzalik. Disaksikan kesengsaraan kita, kehinaan kita oleh seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini. Mengetahui, menyaksikan tentang kehinaan, kesengsaraan, keadaan kita nanti di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, ya kita harus benar-benar muraqabah, muhasabah. Harus kita alihkan alur kehidupan kita adalah yang telah digariskan, yang telah dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah ibadah. Penghambaan, menghambakan
kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita, yang telah menciptakan alam semesta ini juga. Kalau kita sekarang sadar, kalau kita sekarang insyaf, kalau sekarang kita menghitung-hitung kehidupan yang akan datang, insya Allah kita nanti akan menjadi orang minal faizin, yaitu orang-orang yang sukses nanti di alam akhirat. Amin ya rabbal alamin, insya Allah. Di sini Al-Fakir insya Allah izinkan mau mengijazahkan satu asma yang sangat dahsyat keampuhannya untuk kita bisa selamat daripada kecelakaan di kendaraan. Ini kadang-kadang orang kan bawa motor, dar, tabrakan. Na'udzubillahi min dzalik. Tuh kita bawa mobil tuh, kadang-kadang mobil, dar, bannya pecah. Ya banyak lah. Atau kadang-kadang kita lagi bawa mobil asik-asik, cukur, kita nabrak pohon. Atau kita kelelahan, langsung kita mobil diparkirkan di pinggir jalan, pas kita lagi tidur, dar, ditabrak oleh tronton atau mobil dari belakang kita yang lagi tidur. Ini kejadian ini banyak sekali. Memang ini kodok ya kodok. Ya tapi yang Al-Fakir sudah sering katakan, yang namanya kodok itu ada mu'alak, ada mubrom. Jadi kita yang mu'alak masih kita bisa diusahakan supaya dihapus kodok itu, ketentuan itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak jadi. Jadi antaranya suatu usaha kita adalah ini, ada asma mulia, asma istimewa, itu asma Ashabul Kahfi, yang mana kalau kita ini amalkan, kita aplikasikan, kita ini benar-benar kita muliakan, urus oleh kita, tentu kita adalah karena Allah, maka kita akan terhindar, maka kita akan diselamatkan oleh Allah daripada kecelakaan di kendaraan. Ya kendaraan apa saja, mau kapal terbangkah, pesawat, mau motor butkah yang di lautan, di air, atau mobilkah di daratan, apapun yang namanya kendaraan, insya Allah kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya tentu izin Allah, kudrat Allah, berkah Nabi besar Nabi Muhammad SAW, dan haknya asma yang mulia ini. Asma ini adalah sangat mulia, sehingga Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW, menganjurkan, memerintahkan untuk mengajar anak-anak kita dengan asma ini. Nah di sini insya Allah Al-Fakir ijazahkan. Al-Fakir tidak akan menerangkan tentang hikayat asma ini asal usulnya. Al-Fakir mau mengijazahkan tentang keutamaan khosiat faidah, karena Al-Fakir berbicara di area al-hikmah. Tapi sebelum kita ke acara inti pengijazahan, ya ada satu perintah Allah yang tidak boleh kita tinggalkan, itu adalah belajar ilmu agama. Ya tentu tentang ketauhidan, tentang fikih, juga tentang tasawuf, dan yang berkaitan dengan ilmu itu. Al-Fakir ingat satu hadis Nabi yang berbunyi, ma akrama syabbun syaikhon, tidak memuliakan satu pemuda, tidak menghormati, memuliakan satu kaum atau satu kaula muda, syaikhon kepada orang yang tua, illa qayyadallahu lahu man yukrimuhu inda sinihi. Tuh, jadi misalkan nih, kita masih muda lah. Kalau muda itu dari 40 ke bawah ya, kita muda. Kita ini muda nih. Terus ada orang yang lebih tua dari kita, atau apalagi yang lebih tua banget dari kita. Kita menghormati, memuliakan yang tua itu lisinihi, karena ketuaannya. Ya bukan karena ilmu. Kalau memang ilmu ya kita sudah insya Allah sudah terbiasa.
Kalau kita ketemu ustadz, ya kita assalamualaikum, salaman, cium tangan itu sudah insya Allah sudah memudai, alhamdulillah. Itu karena menghormati ilmu. Walaupun itu masih muda. Yang ulamanya itu, ustadznya itu. Kita menghormati beliau karena ilmunya. Ini tua tapi memang tidak berilmu, hanya tua saja. Kita menghormati, memuliakan lisinihi karena ketuaannya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti akan menjadikan orang-orang yang muda nanti dikala kita tua akan menghargai, akan menghormati kepada kita. Jadi oleh karena itu, hormati yang tua kalau kita nanti ingin dihormati oleh yang muda. Jangan harap kita dihormati, dimuliakan oleh yang muda kalau kita sekarang tidak menghormati yang tua. Insya Allah. Inilah yang perlu kita camkan ke dalam hati kita. Yang perlu kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan kita hanya belajar, dan belajar. Tapi kita tidak dikerjakan. Untuk apa? Na'udzubillahi min dzalik. Hanya akan menambah kepedihan, kedahsyatan, siksa kita nanti di akhirat. Kalau kita belajar ilmu, tapi kita tidak diaplikasikan, tidak diamalkan, tidak dikerjakan oleh kita. Dan sekarang kita langsung saja ke acara itu pengijazahan. Pertama kita tulis dulu hadaratnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyina nabil mustafa sayyidina habibina wa syafiina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Wa ila hadrati jamil anbiya wal mursalin. Khususan hadrati Nabi Allah Hadir alaihi salam. Khususan hadrati Nabi Sulaiman bin Nur alaihi salam. Syai'ulillahirmul Fatihah. Wa ila hadrati jami ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khususan ila khulafa'i rasyidin al-arba'a Abi Bakar wa Umar Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati li tharatu basyrati bil jannah. Al-Fatihah. Wa ila hadrati sayyidatina Khadijah al-Kubra al-Batuli wa hadrati sayyidatina Fatimah Tajar binti Rasulillah wa ila hadrati sayyidina Hasan Husain wa al-Fatihah. Wa ila hadrati jami'i awliya ilahi ta'ala fil masyriq wal maghrib wa khususan hadrati sultanil awliya wa qutbil gauthi wa muhyi sunnati wadin imamina wa qudwatina wa sayyidina Abdul Qadir al-Jilani qadasal sirah. Al-Fatihah. Wala hadur jami ulama ilatil fal masyriq wal maghrib wa khususan la hadrati Syekh Ustadi Sayyid Asdamil Afghanistan wa khususan hadrati Syekh Ustadi Man Ajadin hadza wa khususan hadrati Abi Wami wala hadrati jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat syai'ul lillahi lahumul Fatihah. Ini hadarat, ini dibaca sebelum warid. Ini asmaul kahfinya yang kita warid. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yamlikha makthalina mathlina marnus dabarnus syadnus kapas totoyus kitmir. Ini dibaca berapa? Ini dibaca 799. Puasanya berapa? Puasanya 5 hari. Puasanya 5 hari. Puasanya puasa biasa saja. Kalau ini kita puasain, sudah kita amalkan, sudah kita laksanakan, insya Allah kita diselamatkan oleh Allah daripada kecelakaan di kendaraan. Apapun itu. Air, darat, dan udara. Kalau misalkan ada orang yang datang ke kita minta pertolongan, kita tulis saja ini, tulisnya secara melingkar, secara bulat. Misalkan yamlikha, terus makthalina, terus mathlina, marnus, dabarnus, syadnus, kapas totoyus, terus kitmir di tengah, kitmir. Kita kasihkan kepada yang datang ke kita. Ya kalau ingin selamat dari kendaraan ya simpanlah di kendaraannya, di motor simpan, ya bisa dibikin guntingan gantungan kunci, gitu. Ya supaya ada di motor lah, atau di mobil sama, simpan di mobil di gantungan kuncinya. Insya Allah, yang di kendaraannya ada tulisan asma itu, insya Allah akan diselamatkan dari kecelakaan. Ya tentu
Yang nulis itu ya harus kita yang telah mewiridkan, yang telah mengamalkan. Jadi kalau misalkan kita belum mengamalkan, belum wirid, belum apa, ya kita belum apa namanya ya, di area al-hikmah, maksudnya di area al-hikmah itu, jadi kalimah itu, isim itu belum terbeli. Hanya inilah yang Al-Fakir bisa ijazahkan, bisa persembahkan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan semoga dengan wasilah ini kita lebih bisa dekat kepada Allah. Dan mendapatkan rahmatnya Allah. Dan mendapat taufik dan hidayahnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mendapatkan syafaat Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga kita semua dijadikan hambanya yang selalu beriman, bertakwa kepadanya. Sekian demikian, terima kasih. Mohon maaf atas kesalahan dan kehilafan. Al-afwi minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.